Alhamdulillah, wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Rektor YAIN Manado, saya sapa dengan hormat Bapak Delmus Munari Salim, PhD. Yang terhormat narasumber, yang sapa dengan hormat Bapak Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat LCMA. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Bapak Dr. Edi Gunawan, MHI. Terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Sahari, MPD. Pada seluruh panitia, para seluruh peserta yang sempat bergabung dalam kegiatan kuliah umum Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Permohonan maaf kami kepada seluruh peserta, terutama dari Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah karena tidak sempat bergabung dalam kegiatan ini karena ada kegiatan yang lebih urgen dari kegiatan ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Rektor YAIN Manado atas kepercayaannya kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia atas kontribusi yang luar biasa atas terlaksananya kegiatan ini. Kami mohon kepada Rektor YAIN Manado untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Kuliah Umum Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah tahun 2020. Dengan itu kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin MAG yang telah memberikan laporannya selaku Ketua Panitia Kuliah Umum Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah tahun 2020. Selanjutnya, sambutan dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, Bapak Delmus Munari Salim PhD, sekaligus membuka acara kuliah umum pada hari ini secara resmi. Kepada Bapak Delmus Munari Salim PhD dengan hormat disilakan. Terima kasih Ibu Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati narasumber Kuliah Umum Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat LC MA. Yang saya hormati para wakil dekan yang hadir di kegiatan ini saat ini, Bapak Dr. Sahari, Bapak Calon Dr. Syarifuddin, Bapak Dr. Ali Amin, seluruh sivitas akademika Fakultas Usuluddin, para dosen, tenaga kependidikan, dan tentu saja yang saya banggakan para mahasiswa Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Manado. Saya senang bangga bisa membuka acara kuliah umum ini karena banyak hal ya. Karena pertama tentu saja saya adalah dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi sebagai bagian dari fakultas saya wajib kalau ada undangan dari Fakultas Usuluddin saya wajib jika tidak ada kegiatan lain untuk bergabung dalam kegiatan, apalagi membuka kegiatan ini. Seperti diketahui, saya dulu juga Fakultas Usuluddin waktu S1. Jadi saya bangga menjadi bagian dari Fakultas Usuluddin. Setahu saya, mahasiswa Usuluddin itu bisa masuk ke banyak lini. Jadi berbeda dengan fakultas lain yang fokus kepada satu disiplin, satu bagian pendidikan, hukum, ekonomi. Nah, orang Usuluddin itu bisa masuk ke semua. Bagaimana
tafsir hadis melihat ekonomi, bagaimana tafsir hadis melihat pendidikan, bagaimana tafsir dan hadis melihat hukum. Jadi bisa masuk ke semua disiplin ilmu lain karena prinsip dasarnya itu ada di Usuluddin. Jadi berbanggalah menjadi bagian dari Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah. Pada kesempatan ini kita memulai kegiatan perkuliahan, kegiatan akademik semester 2021 semester ganjil 2020-2021 ini dengan kuliah umum ini. Nah, tentu saja kami mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan fakultas yang menyelenggarakan kegiatan ini meskipun dalam kondisi terbatas atau dilaksanakan secara daring. Tentu saja kegiatan daring ini kita lihat sisi positifnya gitu. Kita lihat sisi positifnya karena kita harus melaksanakan kegiatan umum dan terbatas harus hanya bisa dilakukan secara daring, maka kegiatan kuliah umum secara daring ini sebenarnya lebih fokus dalam banyak hal. Pertama, ketika narasumber menyampaikan materinya, kita fokus ke wajah narasumber. Berbeda kalau kuliah umum di aula terbuka, kita bisa tergoda untuk melihat kiri kanan dan seterusnya. Tetapi kalau kita fokus secara daring di layar, maka kita fokus ke wajah narasumber. Begitu juga kita fokus ke materi. Kita akan bisa lebih enak melihat materi. Biasanya kuliah umum atau kegiatan seminar yang dilakukan secara daring itu materi-materinya langsung fokus, tidak bertele-tele. Karena narasumber diharapkan bisa tidak berlama-lama, berbeda dengan kuliah umum yang bisa menyajikan lebih dari 1 jam atau kena kesalahan-kesalahan yang lain, teknis yang lain, dan seterusnya. Tapi kita berharap secara daring ini kita lebih fokus ke materi yang disampaikan. Begitu juga kita bisa seperti yang tadi sudah disiapkan panitia, kita bisa bertanya secara langsung ataupun lewat tulisan di chatnya itu. Jadi kita tidak mesti kita waktu banyak habis untuk memberikan pertanyaan. Nah, beberapa hal-hal positif dalam kuliah umum daring ini harus kita manfaatkan lebih baik karena kesuksesan seseorang atau kita akan sukses kalau kita bisa beradaptasi dengan situasi. Jadi bukan mengharapkan situasi berbeda untuk baru melakukan sesuatu, tapi menyesuaikan dengan situasi yang ada sehingga tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita harapkan bisa kita capai. Nah, terakhir tentu saja saya berharap kepada panitia dan Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah ada keluaran dari kegiatan ini. Karena biasanya kegiatan-kegiatan kuliah umum ataupun seminar itu selesai setelah selesai acara. Lalu keluaran yang diharapkan memberikan sumbangsi untuk nilai akreditasi dan hal-hal lainnya itu biasa kurang diperhatikan. Nah, alangkah baiknya jika materi yang disampaikan oleh narasumber bisa dikembangkan sehingga bisa menjadi tulisan yang bisa dipublish di jurnal Usuluddin misalnya yang ada di Usuluddin, sehingga itu salah satu keluaran yang bisa kita lakukan meskipun bisa hal-hal lain yang sekali lagi ke depan itu kegiatan-kegiatan kita itu diharapkan keluaran produk setelah kegiatan itu diharapkan bisa dicapai atau dibuktikan sehingga kegiatan-kegiatan senada untuk berikutnya bisa dilanjutkan. Ya, saya kira mungkin itu harapan terakhir bagaimana kita bisa mengolah apa yang didiskusikan materi-materi itu bisa menjadi produk tulisan meskipun yang penulisnya merupakan narasumber yang dibantu oleh kita semua bisa diterbitkan. Saya kira demikian sebagai sambutan saya. Terakhir tentu saja sekali lagi sebelum saya buka secara resmi, saya mengucapkan bagi mahasiswa baru selamat memulai perkuliahan secara formal melalui kuliah umum ini, dan kepada kita semua untuk bisa tetap bersemangat menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Kita harapkan pandemi ini cepat berlalu sehingga kegiatan kita bisa dilaksanakan secara biasa seperti sebelumnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah umum dengan judul penafsiran terhadap kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah secara resmi kita buka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada
Pak Rektor, Bapak Delmus Ponere Salim PhD yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka kuliah umum kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi kuliah umum, mari kita mendengarkan pembacaan doa dari Bapak Dr. Muhammad Tahir MTHI. Pada Bapak dengan hormat disilakan. Mohon mikrofonnya dinyalakan dulu, Pak. Iya, tuh dulu. Ayo doa dulu, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arifna nafsaka fa innaka illam tu'arifna nafsaka lam na'rifka. Allahumma arifna nabiyyaka fa innaka illam tu'arifna nabiyyaka lam na'rifu. Allahumma arifna hujjataka fa innaka illam tu'arifna hujjataka dalna an dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Tahir MTHI yang telah membaca doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi inti, yakni kuliah umum Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah dengan tema penafsiran terhadap kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, saya akan serahkan sesi ini yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Dr. Sahari Salahuddin, MPDI. Kepada Bapak dengan hormat, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Yuliana yang telah mempersilahkan kepada saya untuk memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Manado, Bapak Delmus Salim PhD dan sudah kita simak bersama. Bapak Wakil Dekan, Wakil Dekan 2 dan 3, para Kaprodi, para dosen Fakultas Adab dan Dakwah, yang saya cintai, salam hangat dari saya adik-adik mahasiswa FUAD, khususnya mahasiswa baru. Selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mudah-mudahan insya Allah Anda bisa betah di fakultas kita ini yang sangat kita banggakan dan cintai bersama. Wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukhtaram Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat LCMA. Beliau adalah dosen tafsir di beberapa perguruan tinggi. Baik, sekilas kita langsung Ya, mohon maaf kepada para peserta atas ketidaknyamanannya, ada sedikit gangguan koneksi dari moderator kita. Ini kembali
ya bergabung. Ya. Ibu Yuliana. Iya Pak. Halo. Mungkin di cover saja nanti kalau ada masalah lagi Bu Halo, Yana langsung maju ya. Bu Oh iya cover. Pak. Baik Pak. Halo. Iya Pak, silakan sudah terdengar suaranya. Ya. Ya silakan Pak Sahari, sudah tampil di layar juga. Tunggu ya. Baik, Ya. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, maaf banyak. Tadi ada gangguan, ada sedikit masalah dengan laptop ini, jaringan di sini. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, selamat bergabung di kuliah umum Fakultas Adab dan Dakwah ini. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan pemateri kita. Sorry sedikit saya mau buka dulu CV beliau ini. Maaf sedikit ya. Saya tidak hafal tadi ini. Baik, saya lanjutkan. Saya perkenalkan nama beliau Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat LC.MA. Beliau ini mengajar di beberapa perguruan tinggi Islam. Kita yang dapat ini di muka. Beliau lahir di Kota Bandung dan sekarang beliau berdomisili di Kota Bandung, Jawa Barat. Setelah menamatkan SMA di Bandung, beliau melanjutkan pengembaraan mencari ilmu di beberapa tempat seperti Mashhad dan Qum di Iran. Juga beliau pernah belajar di Australia, Jerman, Suriah, Malaysia, Bahrain, Saudi, Singapura, Inggris. Ini sungguh pengalaman belajar yang sangat-sangat luar biasa. Maka sangat beruntunglah kita yang bisa mengikuti kuliah umum beliau pada hari ini. Nah, sehari-hari beliau ini beraktivitas sebagai guru dan dosen di beberapa sekolah dan perguruan tinggi, juga sekaligus sebagai pengelola yayasan yang kebetulan diketuai sendiri oleh beliau. Beberapa perguruan tinggi yang ditempati mengajar, yaitu di UIN SGD, Unjani, Telkom University, Uninus, dan Stikom. Selain itu juga beliau mengampu kajian-kajian filsafat, tasawuf, Quran, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya. Nah, ini ada hal yang sungguh menarik, ada di luar dari kapasitas beliau sebagai seorang ulama, sebagai ilmuwan, ternyata
Beliau juga punya hobi bermain bola, bahkan beliau menjadi striker di sebuah tim sepak bola yang ada di Bandung sampai saat ini. Selain itu juga beliau sebagai penulis dan penerjemah. Ada banyak artikel yang sudah beliau tulis dan itu bisa dilihat di website beliau www.miftahrahmat.com. 8 buku diantaranya yang sudah ditulis, yaitu Kidung Angklung di Tanah Persia, The Prophetic Wisdom, Tasawuf for Beginner, Mencari Senyum Sang Nabi, Risalah Anak Berlari 1214, Perjalanan Pulang Tanpa Kembali, Bidadari Surgawi. Nah, ini buku-buku yang beliau sempat tulis dan kalau dilihat dari judul-judulnya sangat menarik untuk kita bisa membacanya. Nah, beliau bisa dihubungi melalui email beliau, nanti bisa di-share ini, email miftahrahmat@gmail.com. Nah, oleh karena itu, singkatnya, itu biodata beliau yang sudah kita simak bersama tadi. Nah, selanjutnya mari kita sambut bersama beliau Bapak Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat LC MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah berkenan bergabung dengan kami di acara Kuliah Umum Fuad Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Masya Allah. Walaupun hanya lewat udara, mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa perkenalan dan silaturahmi kita bersama. Amin, insya Allah. Selamat Pak Kiai. Baik para peserta kuliah umum, khususnya adik-adik mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada saat ini tema kuliah umum kita yaitu penafsiran terhadap kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Nah, tentu saja memperhatikan tema yang sangat menarik ini, nanti banyak mungkin ulasan-ulasan yang dapat kita pahami, kisah-kisah dalam Al-Quran, khususnya tentang para nabi, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari isi Al-Quran yang menjadi referensi bagi kita umat Islam. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran tentu sangat bermanfaat dalam rangka pembentukan karakter manusia. Kisah juga menjadi media yang efektif untuk memberikan peringatan kepada manusia agar tidak terjerumus dalam berbagai kemaksiatan ataupun kejahatan. Dengan satu cerita atau kisah manusia akan mendapat sentuhan nilai-nilai yang akan berpengaruh terhadap karakter dan kehidupan kita secara menyeluruh. Nah, dengan tema ini tentu akan menjelaskan tentang penafsiran terhadap kisah para nabi dalam Al-Quran yang sebentar lagi akan dipaparkan oleh Bapak Yai. Baiklah para hadirin, kita langsung saja persilahkan kepada Pak Yai untuk menggunakan kesempatan dan waktu yang disediakan oleh panitia sampai selesai. Selanjutnya kami persilahkan Pak Yai, disilahkan dengan hormat nuwun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu dan Bapak, kawan-kawan mahasiswa rahimakumullah yang saya hormati, bil khusus Bapak Rektor yang terhormat, Sivitas Akademika, para guru besar,
seluruhnya dari IAIN Manado. Bahagia, alhamdulillah bisa bergabung pada kesempatan yang penuh berkah ini. Saya ingin mengawali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sahari tentang saya itu berlebihan sesungguhnya. Artinya ya bagi saya misalnya dengan sepenuh penghormatan merasa berat kalau disebut orang dengan kiai begitu, karena itu penghormatan kita untuk guru-guru kita semuanya, untuk para sesepuh kita. Semoga Allah Ta'ala menyayangi kita dengan Allah Ta'ala panjangkan usia guru-guru kita itu bagi kita semua. Tapi ada beberapa bagian yang beririsan, dan mengapa saya bahagia dengan itu, karena apa yang akan saya paparkan teman-teman sekalian mungkin satu istilah barangkali yang baru, setidaknya baru didengar barangkali. Nanti akan kita bincangkan bersama. Sebelumnya mohon izin Pak Moderator, berapa lama waktu yang diberikan pada saya? Sekarang jam 8.27 waktu Indonesia Barat. Kalau di sini sudah jam 9.27 Pak Yai. Ya, saya diberi waktu berapa? Kurang lebih ya 1 jam ke depan lah. Masya Allah. Itu sebelum diskusi atau dengan diskusi? Ya mungkin untuk penyampaian materi boleh sampai 40 menit, 45 menit. Ya. Baik, terima kasih. Nah, contoh pengantar itu saya ambil dari alma mater tercinta kawan-kawan semua. Pak Rektor menyampaikan, beliau juga berawal dan berasal dari Usuluddin. Tentu di beberapa tempat ada kadang yang khusus Fakultas Usuluddin, Adab atau Dakwah, sedangkan di IAIN Manado digabung jadi dengan kata yang baik, yaitu fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu istilah Qur'ani juga yang menunjukkan tentang tingkatan hati, tingkatan diri yang sampai pada musyahadah ruhaniyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah fuad itu adalah istilah yang punya berkah tersendiri. Nah, izinkan saya mengambil keberkahan dari kawan-kawan di fuad ini, karena sebagaimana Pak Rektor, saya juga mengawali pembelajaran saya dari Usuluddin. Kemudian lanjut ke di Damaskus, saya mengambil adab. Jadi dari Usuluddin ke adab, dan saya dikenal orang tugas saya sekarang berdakwah. jadi Fakultas Usuluddin, adab, dan dakwah. Itu betul-betul sebagaimana disampaikan Pak Rektor, dari Usuluddin bisa menyebar ke mana-mana, berkhidmat di mana-mana. Jadi selamat bergabung untuk para mahasiswa baru, insya Allah di jalan yang penuh berkah yang akan menyampaikan diri kita kepada maka dzabal fuadu ma ra'a. Amin. Pada fuad insya Allah. Adapun tema sekarang terkait dengan kisah para nabi di dalam Al-Quran. Saya menulis buku tentang itu berjudul The Prophetic Wisdom, hikmah kisah para nabi. Berangkat dari beberapa keingintahuan. Yang pertama, untuk apa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah para nabi itu? Dan biasanya kisah para nabi kita ceritakan kepada anak-anak kita, padahal mestinya ia membimbing kita pada masa dewasa kita, untuk membimbing kita dalam hidup kita ini. Tetapi amat jarang mungkin kita merujuk kepada kisah para nabi untuk penyelesaian masalah-masalah keseharian yang kita alami, yang kita hadapi. Nah, itu keingintahuan yang pertama dari kisah para nabi itu. Yang kedua, apa yang Allah Ta'ala inginkan ketika Allah Ta'ala mengisahkan, menceritakan rangkaian mukjizat para nabi. Nanti ada dalam slide, mohon izin kepada admin untuk menjadikan saya co-host, atau akan di-share dari, ya kiranya saya sudah dijadikan co-host, saya akan share. Insya Allah sudah Baik. bisa Ustaz, sudah diatur Ya, untuk bisa share screen.
Baik, terima kasih Bu. Nah, menafsir kisah para nabi dalam Al-Quran. Jadi, ada banyak hal terkait dengan kisah para nabi ini. Dan Al-Quran mengisahkannya dengan cerita yang sangat indah. Apa hanya sekedar cerita atau pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah para nabi yang begitu banyak, berapa banyak hikmah yang bisa kita ambil, bagaimana ia membimbing hidup kita sehari-hari, bagaimana ia menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita, dan seterusnya. Nah, kisah para nabi ini Allah Ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran. Untuk mengawali, ada hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu rajulu aliman ma talabal ilma, fa idza wanna annahu qad alima faqad jahila. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini insya Allah menjadi pengingat untuk kita semua, karena kita semua diajari oleh guru-guru kita ilmu padi itu makin berisi, makin merunduk. Ilmu itu seperti itu. Semakin kita tahu, semakin kita tahu bahwa kita tidak. Seperti alam semesta ini, semakin tahu kita yang kita sebut ujung alam semesta, semakin kita mengetahui lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Dan Al-Quran yang di dalamnya ada kisah para nabi ini adalah samudra ilmu yang tidak terbatas, yang tak terhingga. Sabda baginda Nabi ini, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilm. Sesungguhnya yang disebut alim itu adalah orang yang senantiasa menuntut ilmu, senantiasa mencari ilmu. Alim bukan orang yang sudah tahu, tapi yang selalu berusaha untuk mencari tahu. Seseorang menjadi alim, disebut alim, selama ia mencari ilmu. Faidawan, dan kalau ia mengira annahu qad alim, bahwa dia sudah mengetahui, dia sudah belajar, faqad jahila, sebetulnya dia sudah jahil, dia tidak. Nah, berangkat dari hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mari kita masuk kepada pembahasan tentang kisah dalam Al-Quran, dan seberapa banyak yang kita tahu, seberapa banyak lagi sebetulnya tak terhingga yang tidak kita ketahui. Nah, pertama, ya, kisah Nabi itu untuk siapa? Ditujukan untuk kita, untuk kaum muslimin, untuk umat manusia, untuk tahapan apa dalam hidup kita, dan mengapa kisah itu yang dipilih. Misalnya, orang Islam sering mengatakan bahwa kisah cinta yang diabadikan dalam Al-Quran adalah kisah cinta Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Siti Zulaikha. Sebetulnya keliru. Dan kalau boleh saya mohon izin Pak Moderator dan Ibu Panitia, kiranya chat teman-teman mahasiswa bisa aktif. Kawan-kawan bisa menulis di room chat kalau ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Biasanya di ruangan kuliah, dan kita sudah rindu, sudah kangen sebetulnya masuk ke ruangan-ruangan kuliah. Itu saya kadang-kadang kasih buku sebagai hadiah kuis untuk yang menjawab, Jadi kalau selama pembicaraan ini ada beberapa kuis yang disampaikan, boleh ditulis di room chat, yang menjawab saya berikan hadiah, dikirim insya Allah hadiah buku. Nah, seperti kisah para nabi ini, kisah cinta itu dianggap kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, padahal sama sekali tidak ada dalam Al-Quran kisah cinta itu. Kita kalau dalam acara pernikahan, lalu meminta menutup dengan doa, itu kadang ada kalimat yang dibaca, wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, tautkan hati kedua pasangan ini sebagaimana engkau tautkan hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Padahal kita tahu menurut Al-Quran, dan teman-teman juga bisa membuka Al-Quran, insya Allah, supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Berbahagialah
Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, karena insya Allah menjadi bagian dari hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man allamal Quran wa ta'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, dalam Al-Quran itu yang terjadi adalah Siti Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu ceritanya. Dan Siti Zulaikha waktu itu masih menjadi istri seorang amir, seorang aziz Mesir. Kalau teman-teman membuka surat Yusuf itu dan melihat kisah Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha, yang ada itu bukan kisah cinta. Yang ada itu adalah Siti Zulaikha tergoda oleh Nabi Yusuf alaihissalam, padahal Siti Zulaikha itu sudah bersuami. Apakah itu lantas jadi teladan ketika kita di dalam doa akad nikah itu kemudian berkata, ya Allah, tautkan hati mereka berdua seperti engkau tautkan hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Padahal Siti Zulaikha waktu itu adalah istri seorang amir. Beliau punya suami. Apakah boleh seorang istri yang bersuami jatuh cinta pada lelaki lain yang bukan suaminya? Boleh dijawab di room chat kalau ada pendapat. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, kisah Nabi yang mengisahkan itu untuk siapa? Dia menjawab apa? Betul, ada kisah para Nabi tentang kesabaran. Betul. Tentang nilai-nilai yang agung dan luhur. Ya, tapi ketika kisah cinta seperti tadi, untuk siapa? Dia menjawab apa? Dan mengapa kiranya ada kisah cinta yang Allah Ta'ala abadikan adalah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, tapi tidak kisah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidatina Khadijah Salamullah radhiyallahu anha. Mengapa tidak? Misalnya. Nah, jadi ada begitu banyak hal yang terkait ketika kita bertanya tentang kisah-kisah para nabi ini. Saya lanjut. Nah, Al-Quran menjawabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ini indah sekali. Bagaimana posisi kisah para nabi itu seharusnya dalam hidup kita itu. Bukan menjadi kisah yang kita baca ketika kanak-kanak saja. Laqad kana fi qasasihim. Sehingga kalau melihat ayat Al-Quran ini dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 111, mestinya itu kisah para nabi menjadi mata kuliah wajib. Mestinya itu. Karena laqad kana fi qasasihim ibarah. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, kisah-kisah teladan agung sepanjang sejarah itu, kisah para nabi itu, ibrah, ada ibrah, ada pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran punya makna sendiri untuk istilah ulil albab ini bagian yang akan teman-teman pelajari insyaallah. Maka haditsan yuftara, ini bukan cerita, bukan kabar yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi membenarkan apa yang ada di antara kedua tangan mereka, apa yang ada sebelumnya, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa tafsila. Nah, ini bagian yang mengapa kisah para nabi itu sebetulnya selayaknya menjadi mata kuliah wajib dengan menggali tentu hikmah-hikmah dari kisah para nabi itu. Tafsila kulli syai', bayangkan, menjelaskan segala sesuatu. Kurang apa lagi? Tafsila, memerinci penjelasan untuk kulli syai', segala sesuatu, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita hadapi, pertanyaan apapun yang kita miliki, laqad kana fi qasasihim ibrah. Ada pelajaran pada kisah-kisah para nabi. Tafsila kulli syai', menjelas segala sesuatu, wahudan, dan hudan, petunjuk. Kemudian warahmatan, dan ada rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi kisah para nabi itu, kisah teladan agung itu,
kisah orang-orang terdahulu. Itu tafsila kulli syai', menjelas segala sesuatu. Wahudan. Nah, dalam apa yang akan saya bahas nanti, kita bisa melihat mengapa, apa bedanya antara tafsila kulli syai' dengan hudan. Dan mengapa kemudian Allah Ta'ala sebut juga bahwa kisah para nabi ini adalah rahmatan liqaumi yu'minun. Rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Jadi berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuklah pada kisah Nabi di dalam. Baik. Nah, apa yang akan saya bahas ini yang mungkin tadi saya sebut sebagai istilah yang mungkin baru adalah daqaiqul Quran, daqaiq Al-Quran. Jadi di satu sisi menafsir kisah para nabi bisa dari banyak perspektif. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan pada kawan-kawan semua satu istilah, yaitu daqaiqul Quran. Apa yang dimaksudkan dengan daqaiqul Quran ini? Daqaiqul Quran adalah ilmu mempelajari Al-Quran dari sisi ketepatan pemilihan kata, susunan, tata bahasa, fasohah, serta balaghahnya. Jadi ketika kita mengisahkan kisah para nabi, Al-Quran itu adalah kita yakini, kita ketahui sebagai mukjizat, bagian yang mananya ia menjadi mukjizat. Itu juga yang nanti akan kita bahas dalam kisah para nabi. Mukjizat itu untuk apa sebetulnya? Nah, daqaiqul Quran mempelajari Al-Quran dari sisi pemilihan kata. Sebagai contoh, ini mohon maaf karena saya sedang menampilkan share screen, saya tidak bisa mengecek apakah kawan-kawan ada merespon chat dari pertanyaan sebelumnya atau tidak. Termasuk berikut ini, jadi mohon izin kalau saya interaktif dengan teman-teman mahasiswa. Karena pemilihan kata dalam Al-Quran itu adalah istimewa. Dia tidak sekedarnya, bukan sembarang kata yang dipilih, tidak. Semua yang ada dalam Al-Quran itu indah, semuanya tepat, semuanya persis. Daqaiqul Quran itu presisi. Ketika Allah Ta'ala menggunakan satu kata dan tidak mengambil kata yang lain. Bahasa Arab itu kuncinya. Misalnya dalam bahasa Arab dibedakan untuk turun yang sesuatu yang pernah berada di bawah sebelumnya dan turun sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya. Misalnya ada dua kata untuk turun, yaitu nuzul dan hubut. Al-Quran punya itu. Ketika ia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keduanya menggunakan kata turun yang sama, padahal Al-Qurannya berbeda. Bahasa awalnya berbeda. Ia sudah tidak setia kepada makna yang ingin disampaikan Al-Quran. Karena itu saya sebut terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran sama sekali bukan Al-Quran. Kadang kita belajar dari terjemahan bagus, tapi kadang ada makna yang hilang dari terjemahan karena kadang-kadang tidak dapat mewakili kandungan maknanya atau bahasa kita tidak punya bahasa yang tepat untuk itu. Untuk baik saja, Al-Quran itu punya banyak. Ada khair, ada salah, ada thayyib, ada hasanah, ada ma'ruf, ada mabrur. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semuanya menjadi baik. Tapi mengapa Al-Quran Allah Ta'ala memilih kata-kata yang berbeda itu? Sebagai analogi sederhana, dalam bahasa Indonesia kita punya. Dalam bahasa Indonesia itu kita punya yang berbeda dengan bahasa Inggris misalnya. Kita punya padi untuk benda yang masih di sawah. Kalau sudah kita panen, kita sebut dia gabah. Kalau hendak dimasak, kita sebut dia beras. Begitu sudah matang, kita sebut dia nasi. Satu benda yang sama. Tapi orang Inggris akan menyebut seluruh benda itu dengan satu kata yang sama, yaitu rice. Apa itu? Beras. Apa yang kau makan? Nasi. Kita pasti akan menjawab seperti itu. Kita tahu beda beras dan nasi. Bahasa Inggris tidak punya itu. What is that? Rice. What do you eat? Rice juga.
Tapi ketika kita menerjemahkan, yang satu beras, yang satu nasi. Nah, ini yang dimaksud dengan daqaiqul Quran, ketepatan Al-Quran dalam pemilihan kata. Al-Quran punya hubud, punya nuzul. Hubud untuk turun sesuatu yang berada di bawah, dia naik ke atas, kemudian turun lagi. Sedangkan nuzul adalah turun sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya. Turunnya Al-Quran bukan hubud, tapi nuzulul Quran. Turunnya Nabiullah Adam alaihissalam, karena itu dalam kisah para nabi kita bisa melihat, memaknai mengapa turunnya Nabi Adam adalah ihbita, hubut, turunlah kalian. Itu tidak menggunakan kata nuzul, tapi menggunakan kata hubut. Jadi kita mengetahui, memaknai kisah Nabi Adam itu, Nabi Adam diangkat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi peristiwa syajarah itu dan turun lagi. Itu dari situ kita bisa membuka rahasia kisah para nabi itu. Kemudian turunnya hujan dari langit, kira-kira menurut teman-teman itu hubut atau nuzul? Turunnya hujan dari langit. Hubut atau nuzul? Kalau hubut, turun sesuatu yang pernah berada di bawah sebelumnya. Kalau nuzul, turun sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya. Sekali lagi saya tidak dapat melihat chat teman-teman karena share screen-nya. Nanti saya cek di dalam. Ternyata turunnya air hujan menggunakan kata nuzul, sehingga ia menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bahwa ia siklus dan lain sebagainya. Kalau siklus ternyata kan tidak jalan setiap saat. Ya ini nuzul. Oh ya, terima kasih ada dari saudari Harwanti ya. Siap, insyaallah nanti hadiah menyusul ya. Turunnya Al-Qur'an nuzul. Betul, betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Turun itu nuzul. Baik. Nah, itu contoh seperti itu yang ada di dalam daqaiqul Quran. Dan contoh-contoh lainnya. Jadi daqaiqul Quran, ilmu mempelajari Al-Quran dari sisi ketepatan pemilihan kata, tata bahasanya, susunannya. Kita tahu bahasa Arab punya mudzakkar, muannas, punya fi'il madi dan mudhari. Nah, daqiq juga berarti lembut, rinci, teliti. Memecahkan dari daqaiqul Quran ini, kita memecahkan beberapa masalah kata dan terjemahan seperti misalnya dalam surat Ar-Rahman, najm itu yang dalam ayat yang lain diterjemahkan bintang, dalam surat Ar-Rahman itu wan najmu wasyajaru yasjudan. Najmnya teman-teman bisa buka surat Ar-Rahman, najmnya diterjemahkan menjadi tumbuh-tumbuhan. Sehingga dalam terjemahan Indonesia yang kita miliki, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sujud kepada Tuhan. Apa bedanya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan? Najm ini kan dalam surat An-Najm artinya bintang. Wa bin najmi hum yahtadun. Mengambil petunjuk dengan bintang-bintang dan seterusnya. Mengapa di terjemahan surat Ar-Rahman itu menjadi tumbuh-tumbuhan? Atau inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatallah itu mu'annas. Bentuknya itu untuk perempuan. Tetapi mengapa sifatnya qaribun, bukan qaribatun? Nah, ini mungkin bagian yang lain. Kita akan kembali pada perspektif kisah para nabi dari sisi daqaiqul Quran. Nanti ada beberapa contohnya. Jadi istilah yang teman-teman pelajari untuk kuliah umum ini adalah satu disiplin dalam ulumul Quran yang kita sebut daqaiqul Quran, ketepatan Al-Quran. Baik, slide berikutnya. Nah, kuncinya adalah bahasa Arab. Daqaiqul Quran itu tidak terpisahkan dari bahasa Arab. Ada 11 ayat yang tampil hanya 10 ayat. 11 ayat yang mengisahkan bagaimana sebetulnya kedudukan bahasa Arab itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Yusuf ayat kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan
Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian itu menggunakan akal kalian, supaya kalian berpikir, supaya kalian merenungkan. Mengapa? Ini ayat-ayat yang menunjukkan secara khusus memang karena pernah ada pendapat yang mengatakan ya karena nabinya orang Arab maka Al-Quran turun berbahasa Arab. Kalau nabinya orang Indonesia, Al-Quran turun berbahasa Indonesia. Tidak demikian sebetulnya. Al-Quran itu memang diturunkan Allah Ta'ala dengan bahasa Arab. Allah Ta'ala yang jadikan Al-Quran itu bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Dan seterusnya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami yang jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Supaya kalian merenungkan akal kalian. Dan bahasa Arab punya keunikan itu. Punya keindahan itu. Makanya tepat sekali Usuluddin ke adab insya Allah. Gitu. Usuluddin adab. Karena bahasa Arab itu unik. Kemudian misalnya tadi ya untuk turun ada yang beda. Nuzul dan hubud. Duduk demikian. Ada duduk dari berdiri, ada duduk dari berbaring. Meminta orang duduk itu mungkin ijlis. Iya. Tapi ada juga uqud. Kok ada yaqudu. Uqud. Duduk juga. Ke dalam bahasa Indonesia kedua-duanya sama. Duduk. Tapi bahasa Arab punya keunikan itu. Yang satu meminta duduk dari berdiri, yang satu meminta duduk dari berbaring. Itu keunikan bahasa Arab. Bahasa Arab juga punya kurang lebih 19 kata untuk setiap gerakan unta. Unta berdiri, unta duduk, unta berlari, unta tidak mau bergerak, dan seterusnya. Untuk unta sendiri ada jamal, ada nato, dan seterusnya. Itu keindahan bahasa Arab. Baik. Mengambil dari perspektif Daqaiqul Quran dan bahasa Arab ini, kita masuk pada kisah para nabi. Ternyata setelah kita kaji, ada beberapa hal yang menarik dari kisah para nabi ini. Misalnya, bagaimana menjelaskan tujuan kisah para nabi. Seperti tadi, Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf Siti Zulaikha bersuami, sedang punya suami. Kemudian untuk apakah mukjizat? Teman-teman akan mengatakan untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Kalau begitu mengapa tidak di awal saja supaya orang itu percaya kepada para nabi? Nabiullah Nuh alaihissalam misalnya, Nabi Nuh, apa mukjizat Nabi Nuh? Banjir besar. Oke, kapan banjir besar itu terjadi? Justru di akhir atau katakanlah setelah Nabi Nuh lama berdakwah. Menurut Al-Quran itu al-fasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Jadi 950 tahun berdakwah. Kenapa tidak di awal saja diberikan itu mukjizat? Kalau tujuannya itu untuk mengajak orang kepada Islam seluruhnya, kepada Tuhan seluruhnya, mengapa mukjizat itu diberikannya di akhir? Atau setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mukjizatnya kebal dibakar api, apakah setelah itu orang-orang yang menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh panas api yang membara itu, apakah waktu itu dikisahkan semua jadi muslim atau tidak? Apakah Raja Namrudnya jadi muslim atau tidak? Dan seterusnya. Untuk apakah mukjizat? Berapakah jumlah para nabi itu? Al-Quran hanya mengisahkan, kita sering menyebut kisah 25 nabi dan rasul. Tapi kita juga tahu hadis sampai ada 124.000 dan seterusnya. Berapakah jumlah para nabi itu? Siapa saja mereka? Mengapa tidak ada nabi yang perempuan? Apakah orang-orang soleh seperti Hazrat Luqman alaihissalam, Hazrat Khidir? Nabi Khidir itu nabi atau bukan? Kalau Nabi Khidir nabi, mestinya bukan 25 nabi dan rasul, tapi 26 nabi dan rasul. Karena dalam kisah 25 nabi dan rasul, Nabi Allah Khidir tidak dimasukkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kedudukan para nabi itu? Al-Quran mengisahkan la nufariqu baina ahadin, kita tidak beda-bedakan para nabi itu. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam Allah telah perintahkan untuk belajar pada Nabi Khidir. Saya salah tulis di situ. Mengapa Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar pada Nabi Khidir alaihissalatu wassalam? Siapa Nabi Khidir? Dan apakah para nabi berdosa? Kalau para nabi berdosa, bagaimana mungkin mereka jadi teladan bagi kita?
Kalau bagaimana mungkin mereka mengajarkan pada kita sesuatu yang mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Al-Quran mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah murka Allah kalau kau mengatakan sesuatu yang kau tidak lakukan. Jadi bagi teman-teman, ini karena ini kampus, kita belajar berpikir kritis dan mesti kita buktikan secara akademis. Bagi teman-teman yang masih percaya baginda Nabi SAW tidak bisa membaca dan menulis, buta huruf, sedangkan baginda Nabi mewajibkan kita untuk belajar membaca dan menulis, belajar untuk punya ilmu dan sebagainya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah itu kalau kau mengatakan sesuatu yang tidak kau lakukan, yang tidak kau amalkan, yang tidak kalian ajarkan. Nah, termasuk juga nanti dalam kisah para nabi ini, kalau para nabi berdosa, ya mereka tidak bisa jadi teladan bagi kita kalau para nabi itu berdosa. Baik. Nah, tapi ternyata Al-Quran mengisahkan beberapa dalam tanda petik yang mungkin dianggap dosa para nabi itu. Jadi kalau nabi itu hujah Allah Ta'ala, ya khalifah Tuhan di muka bumi, kemudian mereka berbuat dosa, ya umat akan melihat, oh yang mengajak kita sendiri ternyata tidak melakukannya. Lalu bagaimana umat akan mengikutinya? Nah, contoh berikutnya tentang dosa para nabi ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa iskal. Ini pertanyaan yang muncul saja. Apakah Nabi Adam alaihissalam berdosa di surga? Kan Nabi Adam itu diperintahkan Allah Ta'ala. Bahkan kalau dalam tasawuf itu sering disebut begini, ada 3 dosa pertama umat manusia. Dosa pertama itu adalah takabur, ketika iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita melihat dari perspektif Daqaiqul Quran tentang iblis dan Adam, karena misalnya menurut teman-teman, iblis malaikat atau bukan? Teman-teman akan menjawab bukan. Tetapi Al-Qur'annya mengisahkan, dan ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud semuanya kepada Adam alaihissalam, semuanya sujud kecuali iblis. Mungkinkah sesuatu dikecualikan dari yang bukan kelompoknya? Misalnya, semua mantan presiden Indonesia hadir di acara kuliah umum ini, kecuali Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah itu beliau termasuk di antara mantan presiden Republik Indonesia. Kalimat itu benar. Tapi semua mantan presiden Republik Indonesia hadir di acara kuliah umum ini, kecuali kita sebut nama artis. Itu keliru, karena ia tidak termasuk dari para presiden itu. Nah, semua malaikat sujud kecuali iblis. Jadi apakah iblis malaikat atau bukan? Nah, itu kita banyak pertanyaan yang muncul ketika kita melihatnya dari perspektif Daqaiqul Quran ini. Nah, dosa yang kedua sering disebut tama, tapi ini dalam tasawuf. Tama. Apa yang maksud dengan tama itu? Bagi Nabi Adam alaihissalam semua hidangan dihalalkan. Makanlah apa yang ada di surga ini. Tapi satu yang tidak boleh, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Asal jangan dekati pohon yang satu ini, nanti engkau termasuk orang-orang zalim. Dan Nabi Adam melakukan juga. Semua nikmat halal. Kalau sekali lagi ini kita mimbar ilmiah. Kalau kita analogikan, semua nikmat halal bagi Nabi Adam kecuali satu. Yang satu itu pun Nabi Adam dalam tanda petik lakukan. Bagi teman-teman sekarang banyak yang dilarang, dan saya yakin teman-teman menjaga itu. Teman-teman tidak boleh makan makanan-makanan yang dilarang, teman-teman menjaganya. Bagaimana dengan Nabi Adam? Nah, itu doa Nabi Nuh meminta orang kafir binasa. La tadar fi hadal ardi dayyara, jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini. Atau Nabi Musa, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nabi Ibrahim juga. Apakah Nabi Ibrahim betul-betul beriman pada bintang, bulan, dan matahari, mengatakan, Hada Rabbi, ini Tuhanku? Apakah Nabi Ibrahim berdusta ketika mengatakan sakit? Jadi ketika Nabi Ibrahim itu diminta untuk ikut acara festival dengan kaumnya, Nabi Ibrahim mengatakan,
Inni saqim, aku sakit. Betul begitu sakit. Nah, yang kesempatan itu digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk masuk ke tempat peribadatan orang-orang waktu itu dan menghancurkan berhala-berhala, menyisakan berhala yang besar. Ketika ditanya siapa pelaku perusakan, Nabi Ibrahim berkata, pelakunya yang besar ini. Bal fa'alahum kabiruhum hadza. Apakah Nabi Ibrahim berdusta? Atau Nabi Yusuf yang merekayasa saudaranya sendiri sebagai pencuri? Nanti juga ada di slide berikutnya. Atau Nabi Yunus dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya. Mengapa disebut dosa? Loh, bukannya kaum itu justru mestinya diingatkan, Nabi atau pendakwah itu bersabar, menjalankan tugas dakwahnya. Ini malah ditinggalkan, dan seterusnya. Banyak sekali. Hampir dalam setiap kisah para nabi, ada iskal yang bisa kita pertanyakan, yang bisa kita temukan. Mari kita melihat beberapa contoh diantaranya dari perspektif Daqaiqul Quran. InsyaAllah dengan cepat. Nah, cerita Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha wa wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaih. Terjemahan Indonesianya tidak penuh ya karena kepanjangan tadi ditempatkannya. Ketika masuk kota itu, Nabi Musa melihat ada dua orang yaqtatilan. Sebetulnya terjemahan Indonesia lebih santun. Yaqtatilan itu saling membunuh. Orang terjemahan Indonesia mengatakannya berkelahi. Ini mengapa Daqaiqul Quran itu menarik. Karena kadang-kadang terjemahan menyamarkan. Untuk berkelahi banyak kata lain dalam bahasa Arab. Syajarah bisa, naza'a bisa. Tapi yaqtatilan itu qatala, membunuh. Jadi didapati dua orang laki-laki saling membunuh. Dalam konteks saling membunuh. Karena ini akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kemudian. Hadza min syi'atihi, yang satu dari kelompoknya, yang satu lagi dari musuhnya. Yang satu dari Bani Israel, yang lainnya dari Firaun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Pengikut Nabi Musa alaihissalam minta tolong pada Nabi Musa. Fawakazahu. Kemudian Musa meninjunya. Wakaza juga bukan tinju sekedar sembarang tinju. Dan ini mengapa menarik kalau tidak kita kritisi, karena ya apa yang dilakukan para nabi adalah uswah, adalah teladan. Jangan nanti kalau meninju orang lalu, oh ini ada sunnahnya. Mana? Fawakazahu Musa. Nabi Musa meninju, ya. Dan tinju Nabi Musa itu faqada alaihi. Meninggal musuhnya itu ditinju oleh Nabi Musa. Apakah dibenarkan? Kemudian Nabi Musa berkata, hadza min amalis syaitan, dan ini permasalahan berikutnya. Ini adalah perbuatan setan. Apakah yang dimaksud perbuatan setan itu meninju lalu membunuh? Kan ini ada dua orang sedang saling membunuh. Sayangnya diterjemahkan dengan berkelahi. Internet tadi di atas kan ada dua teknik. Anda dengan apa Anda pembicaraan? Nanti di situ di atas tadi. Ya. Halo, ada suara? Nabi Musa meninju lalu terbunuh orang itu, dan ini adalah perbuatan setan, kata Nabi Musa. Bagaimana mungkin seorang nabi mengamalkan perbuatan setan? Nah, contoh ya. Kemudian ini cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu secara singkat karena ini kisah yang semestinya kita gaungkan di masa pandemi ini, saling bantu dan seterusnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang sudah membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kisah Nabi Yusuf ini disebut Al-Quran sebagai ahsanal qasas, kisah paling indah. Nah, mengapa kisah Nabi Yusuf yang Al-Quran sebut sebagai kisah paling indah? Itu juga pertanyaan berikutnya. Ketika saudara-saudaranya datang kepada Nabi Yusuf, minta untuk dibantu,
Nabi Yusuf beri bantuan, saudaranya pulang. Nabi Yusuf tanya, punya saudara yang tidak ikut bersamamu? Ya, nanti bawa lagi. Sampai ada kisah Nabi Yakub, kau sudah mengambil Yusuf sebelumnya, sekarang kau akan ambil juga adiknya. Itu indah sekali Al-Quran mengisahkannya. Teman-teman bisa membacanya pada surat Yusuf. Lalu saudaranya itu didatangkan kepada Nabi Yusuf untuk minta tolong kali yang kedua. Nabi Yusuf beri lagi bantuan pada negeri ayahnya yang berkekurangan, yang sedang kekeringan. Tetapi Nabi Yusuf memasukkan piala, cawan. Alhamdulillah muslim. Falamma jahazahum bijahazihim. Ketika mereka sedang menyiapkan perlengkapan mereka itu. Ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Ya simpan, ya masukkan cawan tempat minum itu pada kantung saudaranya, pada karung saudaranya. Tsumma adzana muadzdinun ayyatuhal 'iru innakum lasarikun. Dan ketika mereka sudah berlalu, tiba-tiba ada sekelompok pasukan yang datang dan menyeru, "Hei kafilah, innakum lasarikun." Kalian itu pencuri. Bagaimana mungkin? Nabi merekayasa satu peristiwa, seakan-akan seperti aparat menyimpan barang bukti, menangkap kamu pelakunya. Nanti aparat akan berkata, hal ini tidak boleh. Loh, ada contohnya. Nabi Yusuf alaihissalam pernah melakukannya. Ia simpan barang bukti, menanam barang bukti. Baca terjemahan Indonesianya. Maka tatkala disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hei kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Mencuri apa? Cawan, piala, tempat minum. Padahal siapa yang memasukkannya? Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Itu sering disebutkan planted evidence, menanam bukti, ya seperti aparat, simpan bukti, orangnya ditangkap. Ternyata itu teladan seorang nabi. Apa kita bisa melihatnya dari sisi yang lain? Bagaimana memaknainya? Nah, itu Daqaiqul Quran. Pak Moderator, berapa lama lagi waktu yang saya miliki? Ya, tanya jawab, Pak. Oh, tanya jawab. Baik, baik. Ya. Baik, dengan cepat saya sisakan. Ini ada, nah ini contoh-contoh yang saya, tadi. Pak, saya, Pak. Baik, baik sabar dulu. Ini kayaknya peserta sudah tidak sabar, Pak Yai. Ini sudah banyak yang mengajukan pertanyaan di chat ini. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Saya kira banyak ilmu dan pengetahuan baru yang kita dapatkan dari pemaparan Pak Yai tadi. Saya yakin masih banyak yang kita penasaran dari beberapa pertanyaan, bahkan banyak pertanyaan yang diajukan tadi oleh Pak Kiai untuk menjelaskan dan mengungkapkan kandungan Al-Quran. Cuman sedikit saya garis bawahi barangkali bahwa Al-Quran ini memiliki kekuatan luar biasa di dalam memilih kata. Sehingga kesesuaian dengan makna yang dimaksudkan itu begitu sangat akurat gitu, sehingga penafsiran dan terjemahan apapun tidak bisa mewakili Al-Quran, sehingga terjemahan apapun itu termasuk terjemahan kita, terjemahan Al-Quran Indonesia itu tidak bisa sama sekali dianggap sebagai Al-Quran gitu. Baik, saya kira saya tidak bisa menyimpulkan, saya tidak bisa mempersempit apa yang sudah sangat luas tadi, saya tidak bisa mendangkalkan apa yang beliau sudah begitu sangat dalam menjelaskannya. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita akan simak dari peserta. Baik, selain dari yang sudah ditulis dalam chattingan ini, saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung beberapa orang, silakan. Saya, Pak. Oke, Muhammad saya. Gibran Amir. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kepada Bapak yang tadi Juran mau bertanya. 3 pertanyaan boleh, Pak?
Ya kalau Dosen, boleh tapi dirangkum singkat-singkat. jadi satu aja. Iya, Oke. Pak. Singkat. Ya, silakan. Tadi kan dari pertama Bapak bilang tadi ada penafsiran-penafsiran yang belum lengkap dan DP kata-kata ada yang tak ini. Gibran mau tanya soal DP ada apa? Maksudnya ada yang backing turun pelandasan, ada tafsiran yang lebih lengkap dan maksudnya yang memang bagus yang biasa Bapak baca begitu. Baru yang kedua soal tentang dosa-dosa Nabi itu dia, Pak. Maksudnya dosa-dosa Nabi itu juga masih kurang paham di situ tentang apa yang Nabi, maksudnya di setiap Nabi itu kan ada 100 yang Oke, sudah beribu-ribu bisa Nabi, ditangkap kenapa deh. cuma diakui 25? Langsung aja pertanyaan berikutnya kalau masih ada, sudah bisa ditangkap, silakan. Saya Pak. Oh iya. Misan. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini sebenarnya pertanyaan saya sudah ada di chat. Cuma saya mau baca aja kembali. Pak, izin saya mau bertanya ya. Bagaimana cara iblis masuk ke dalam surga? Sedangkan setelah peristiwa iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis langsung diusir dari surga. Apakah di surga pengawasannya kurang ketat? Atau memang dibiarkan Allah untuk masuk ke dalam surga, untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa? Atau di surga ada pintu belakangnya, Pak? Oke, baik. Terima kasih deh ya. Muhammad Araf ya? Mizan. Oh, Mizan, oke. Pak, ya, saya langsung aja supaya Anda lupa pertanyaannya, Pak Yai untuk memberikan jawaban. Silakan nanti kalau ada waktu lagi, saya berikan kesempatan sebentar. Oke? Disilakan Pak Yai. Baik, terima kasih teman-teman semua. Itu bekal teramat luar biasa untuk mengarungi pengalaman berkuliah di Fuad. Ya. Tetap pertahankan semangat penuh pertanyaan itu, betapapun kritisnya. Kadang-kadang ada yang menggunakan argumentum ad hominem dengan menyatakan, sudahlah percaya saja, jangan kritisi, dan sebagainya. Jadi di kampus, di kuliahan, justru ini peluang teman-teman untuk terus mempertanyakan. Sebetulnya sih jawaban singkatnya adalah, teman-teman, karena itulah teman-teman kemudian memanfaatkan kesempatan di Fuad ini untuk menjawab semua pertanyaan yang tadi diajukan. Prosesnya itu nanti ada pada perkuliahan. Tapi secara singkat, penanya yang pertama, Muhammad Gibran ya. Satu di antara sebab saya belajar adab, ketika ditanya oleh dosen di Damaskus itu, mengapa belajar bahasa Arab? Banyak yang menjawab bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa agama, dan sebagainya. Saya memilih jawaban yang berbeda, karena itu jawaban terutama tentu, tapi supaya ada perspektif yang berbeda saja. Saya sebut, satu di antara penulis favorit saya adalah Gibran, Khalil Gibran. Saya sudah baca bukunya bahasa Indonesia, saya baca bahasa Inggris, saya ingin baca dalam bahasa aslinya. Nah, dan di situ ada banyak juga dari Gibran itu tentang terkait dengan bahasa Arab, pemilihan kata, dan seterusnya. Pertanyaan dari beliau tadi apa yang pertama, malah saya jadi lupa itu. Dari Pak Mujaz. Apa tadi? Mohon diingatkan. Landasan apa Pak? Maksudnya buku penafsiran yang lebih lengkap dan atau yang Bapak pernah baca. Baik. Untuk teman-teman boleh merujuk kepada situs altafsir.com. Silakan gunakan situs itu, menurut saya sebuah sumber yang sangat baik, diterbitkan oleh Kementerian Agama Yordania, dan dia menggabungkan, sekarang hanya ada dua bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang bahasa Arabnya lengkap sekali. Di situ ada pilihan nanti ayat Al-Quran, mau dari tafsir, misalnya, sebetulnya bisa saya share screen ya. Kalau sebentar saya masuk ke atafsir.com. Kalau saya ditanya apa rujukan saya kitab tafsir, sebetulnya saya ikut mazhab internetiyah ini, al-googliyah ini. Jadi mengambil dari atafsir.com. Saya akan share screen untuk teman-teman sebagai contoh atafsir.com. Nah, sudah terlihat ya.
Di sini ada the tafsir, kalau mau pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab lebih lengkap lagi. At-Tafasir, saya klik, at-tafsir.com dari Kementerian Agama Yordan. Lihat di sini surat Al-Fatihah surat pertama ayat 1. Madarisnya bisa kita pilih di sini ini. Mau Ummahatut Tafasir, tafsir induk, Tafasiru Ahli Sunnah, Tafasiru Ahli Sunnah As-Sufiyah, Tafasiru Ahli Sunnah As-Salafiyah. Jadi mau tafsir Ahli Sunnahnya yang sufi, sufinya yang salafi, tafasir muyassarah yang mudah, at-tafasir asy-syiah al-isna asyariyah, tafsir syiah isna asyariyah, tafsir zaidiyah, ini Al-Qur'an semuanya. Tafsir ibadiyah, tafsir haditsah terbaru, tafsir mukhtasar. Banyak, tinggal pilih suratnya apa, pilih surat, pilih ayat, lalu baca. Nah, ini yang bahasa Arab. Untuk yang bahasa Inggris nanti tinggal pilih tadi bahasanya, tapi yang bahasa Inggris masih belum dilengkapi. Aplikasinya ada juga di Apple atau Android dengan nama Great Tafsir. Ini menurut saya, bagi saya pribadi, ini termasuk di antara rujukan yang sangat-sangat bermanfaat, diterbitkan oleh Yordan ya. Muassasah Al-Bait Al-Malaki Al-Islami dari Yordan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua tentang iblis. Nah, saya punya pertanyaan yang sama, insya Allah seusia Bang Mizan itu. Penasaran sekali sama cerita iblis dan Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini. Apalagi dalam rangkaian ayat Al-Qur'annya, pada saat tidak mau sujud disebut iblis, tapi kalau boleh diaktifkan Bang Mizan audionya. Iya Pak, sudah. Baik. Dan ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada iblis, semua sujud kecuali sujud kepada iblis, astagfirullah. Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, semua sujud kecuali iblis. Iblis malaikat bukan? Malaikat. Ya, selesai. Mengapa iblis ada di surga? Karena ya malaikat. Selesai kan? Ya. Kalau misalnya orang yang iblis kan itu udah dikutuk dan diusir dari surga. Terus kenapa bisa masuk lagi? Misalnya kalau dalam kisah yang saya ketahui itu dia dalam bentuk ular. Oke. Kemudian dia bisa masuk lagi. Biasa kan kalau orang yang udah diusir dari suatu tempat, misalnya kalau kita nonton di sinetron itu jangan menginjak kaki di tempat ini gitu kayak. Nah, baik, terima kasih. Ya, hebat. Nah, justru itu kadang-kadang kita tidak leluasa bertanya itu kalau tidak di luar mimbar akademis. Terima kasih Bang Mizan. Jadi, menurut ayat Al-Qur'an yang lainnya, fafasaqa fakana minal jin. Iblis itu berbuat fasik dan dia termasuk kelompok jin. Jadi iblis tidak tercipta malaikat. Iblis itu jin. Iblis itu nama. Ia menurut riwayat hadis kemudian adalah makhluk yang ibadahnya kepada Tuhan itu luar biasa. Begitu tingginya ibadahnya sehingga Allah Ta'ala angkat derajatnya sama dengan derajat para malaikat. Bukan sembarang malaikat juga. Malaikat yang Tuhan ajak bicara. Nah, tetapi ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mau sujud. Karena itu Allah Ta'ala kemudian menghukum dengan dua hukuman sebetulnya dalam ayat Al-Quran. Fakhruj innaka rojim. Keluar, engkau dikutuk. Nah, ada dua. Sebetulnya dosa yang pertamanya itu bukan takaburnya. Dosa yang pertamanya itu adalah ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Nah, takabur lebih baik dari dia. Tapi dosa yang pertamanya adalah keakuan, ananiyah. Itu yang membuat dia terusir dari surga. Selama makhluk masih punya keakuan, dia tidak akan berhak masuk di surga. Nah, ketika pada peristiwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam, iblis kemudian menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, Al-Quran mengubah katanya. Kita bisa buka pada Al-Quran surat Al-Baqarah. Itulah mengapa daqaiqul Quran.
presisi Al-Quran. Ketika tidak mau sujud, namanya yang disebut iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, disebutnya iblis. Tapi ketika menggoda, dua ayat di bawahnya, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi, kemudian setan menggoda. Setan menggelincirkan mereka berdua. Padahal ayatnya hanya diselang oleh satu ayat, terjadi perubahan dari kata iblis kepada setan. Nah, sehingga definisi setan itu bukan satu makhluk, tapi setan adalah institusi, adalah lembaga, adalah gelaran bagi siapapun yang menggelincirkan makhluk dari ketaatan kepada Tuhan. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi kalau kalian sedang berusaha untuk taat pada Tuhan, berbakti pada orang tua, kalau ada yang menggelincirkan, boleh kalau gitu menyebut setan kamu gitu. Karena sebetulnya definisi setan adalah yang menggelincirkan makhluk dari ketaatan kepada Tuhan. Kalau tugas dari para pembimbing, para dosen menggelincirkan teman-teman dari ketaatan pada Tuhan karena banyaknya, maka siapa yang disebut setannya? Satu, manajemen waktu ya. Kalau tidak bisa mengatur dengan baik karena menggelincirkan dan seterusnya. Jadi demikian, apakah surga ada pintu belakang? Surga itu terlalu banyak pintunya sehingga tidak ada depan, belakang, sampingnya. Terlalu banyak pintu surga itu. Satu hadis dari baginda Nabi SAW, inna abaka babun min abwabil jannah fahfadz ala dzalik. Sesungguhnya ayahmu adalah satu di antara sekian banyak pintu surga. Jagalah pintu yang sudah kau miliki itu. Demikian Bang Mizan, terima kasih ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Yai. Baik, sebelum saya berikan kesempatan kepada yang lain, saya mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan yang ada di chat ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya sudah buat dalam satu pertanyaan kumpulan ini. Yang pertama, kisah Zulaiha itu apakah dia termasuk Israiliyat dan apakah benar pada akhirnya mereka itu dibersatukan memang oleh Allah gitu. Kemudian Nabi Musa kenapa sih mesti membunuh gitu? Apakah tidak ada cara lain untuk memperbaikinya? Kemudian Nabi Adam diusir apakah karena dosa atau memang skenario dari Allah gitu. Jadi itu hanya jebakan-jebakan Batman gitu maksudnya. Nah, kemudian kenapa iblis itu tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat gitu Pak Yai. Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang saya sudah satukan nih. Makasih Pak Yai. Ya, terima kasih. Luar biasa pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman mahasiswa dan tetap saya menyampaikan tetap jaga semangat bertanya itu, semangat untuk kritis terhadap kisah para nabi itu. Teman-teman berada di tempat yang tepat untuk dapat mencari hikmah dari kisah para nabi dengan insya Allah jawaban yang di dalamnya ada tafsila kulli syai' wa huda wa rahmah sebagaimana yang disebutkan Al-Qur'an. Jawabannya itu mesti menjelaskan dan mesti jadi petunjuk dan mendatangkan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kita akan coba apakah urut-urutannya. Apakah kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha adalah Israiliyat? Pertama, tergantung kita mendefinisikan Israiliyat. Israel sebetulnya adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Betul kita mengecam, mengutuk, dan berharap penjajahan Israel terhadap Palestina berakhir. Ya. Israelnya sih, nama Israelnya sebetulnya adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Mereka menisbatkan diri kepada Nabi Yakub sehingga orang sering menggunakan juga kata Zionisme begitu untuk Israel ini. Sehingga pada Israiliyat adalah pengaruh-pengaruh yang secara khusus di dalam ilmu agama terhadap kisah-kisah yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk menyelewengkan sejarah yang sesungguhnya. Nah, sayangnya kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha itu bukan Israiliyat. Dia ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Siti Zulaikha menggoda ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana
baju Nabi Yusuf alaihissalam, apakah robeknya di depan atau di belakang, ada dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Siti Zulaikha juga kemudian mengumpulkan perempuan-perempuan kota itu untuk kemudian mempersilahkan Nabi Yusuf lewat, dan mereka tanpa sadar menggores. Itu pegang buah, tapi yang digores tangannya sendiri, dan mereka tidak merasakan sakit. Itu bukan Israiliyat, itu ada di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf menjadi yang membius, sampai dia tidak sadar kulitnya itu lupas, tergores. Itu bukan Israiliyat. Apakah pada akhirnya bertaut itu Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha? Saya jawab, iya. Nah, itunya tidak ada di dalam Al-Quran. Bagaimana ceritanya? Ya, insya Allah pada sesi berikutnya khusus tentang surat Nabi Yusuf alaihissalam, supaya teman-teman terus penasaran dengan kisah Nabi Yusuf. Yang kedua tadi, apakah Nabi Musa alaihissalam, gimana tadi itu, ketika Nabi Adam diusir dari surga, apakah memang hukuman dari Allah Ta'ala atau memang skenario yang direncanakan dengan menjadikan Nabi Adam sebagai target? Nah, itu menariknya. Teman-teman juga harus memaknai, misalnya dari sisi perspektif Daqaiqul Quran, apa makna syajarah yang dilarang itu? Apa makna surga di situ? Jannah di situ? Apakah surga itu surga yang diperuntukkan bagi orang beriman nanti? Atau jannah, itu artinya dalam bahasa Arab, satu akar kata dengan perisai, junnah. Satu akar kata dengan jin yang tak terlihat. Satu akar kata dengan jannah, terselimuti. Orang gila disebut majnun karena akalnya tertutupi. Nah, jannah itu punya akar kata yang sama dengan itu. Jadi sesuatu yang terlindungi, terjaga, tertutupi, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memaknainya? Apakah surga yang sama yang disebutkan dalam lisan surga yang akan nanti dijanjikan bagi orang-orang yang beriman? Yang ketiga, apa makna perintah? Nah, perintah, apakah dosa itu mengikat bagi perintah yang ditujukan di surga? Kadang Nabi Adam diperintahkannya itu di surga. Dan ada jenis-jenis perintah. Perintah itu ada yang disebut ta'dibi, ada yang disebut tasyri'i. Amr ta'dibi, amr tasyri'i. Jadi seperti misalnya kalau Pak Polisi mengatakan, kalau mau menyeberang jalan, lihatlah kiri dan kanan. Apakah kalau kita tidak lihat kiri dan kanan, kita berdosa? Tidak, karena itu bukan tasyri'i. Tapi disebutnya ta'dibi, untuk mendidik, untuk menyempurna. Nah, tapi kalau kita tidak nyebrang kiri kanan, kita tertabrak, ada konsekuensinya. Nah, jadi itu yang terkait dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa iblis tidak bertobat saja agar dimasukkan lagi ke dalam surga? Bukankah Allah adalah Maha Pengampun? Yang masih berharap surga, kalau teman-teman itu masih berharap surga, ini sekali lagi dari perspektif Daqaiqul Quran, saya tanya pada teman-teman, surga makhluk atau bukan? Surga ciptaan Allah Ta'ala atau bukan? Surga makhluk atau bukan? Makhluk. Kita akan jawab, ya, makhluk. Maka kalau teman-teman beribadah, berharap surga, teman-teman masih beribadah, berharap makhluk. Berharap ciptaan Tuhan. Iya, kalau teman-teman beribadah hanya untuk berharap surga, masih berharap makhluk. Dan dari semua makhluk, siapa atau apa yang paling utama? Nah, jadi buat iblis mungkin supaya bertobat saja supaya tidak dimasukkan lagi ke dalam surga, bagi iblis ya surga makhluk. Iblis harus mencari sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari surga. Kalau kembali lagi ke surga, ya dia sudah pernah. Sama seperti kalau manusia kembali kepada Tuhan dan manusia apa prestasinya? Dia lahir manusia, kembali nanti manusia lagi, apa hasil dia tinggal di dunia, dan seterusnya. Itu hanya pertanyaan dialektis saja ya, untuk membuat penasaran, bukan jawaban. Lalu tentang Nabi Musa tadi, bagaimana tadi tentang Nabi Musa itu? Ini terima kasih banyak sekali dari teman-teman. Tentang Nabi Musa itu, ada metode, kenapa metodenya harus kasar gitu? Tidak ada yang halus gitu. Kenapa ya. itu? Betul, itu pertanyaan yang akan muncul.
Nah, yang bisa saya pahami adalah orangnya itu, karena itu Al-Quran menggunakan kata yaqtatilan, saling membunuh, bukan sekedar berkelahi. Di situ ada penerjemahan yang kurang tepat. Yaqtatilan itu saling membunuh. Jadi bukan sekedar berkelahi, dia sudah niat saling membunuh. Dan ketika Nabi Musa, bagaimana memisahkan orang yang hendak saling membunuh? Nggak bisa dinasihati. Nggak bisa dengan, ya gimana? Kalaupun tangan kita mau memisahkan mereka, mesti dengan gerakan yang kuat. Dan satu dengan gerakan yang kuat hendak memisahkan itu, kena sama musuhnya itu. Dan dalam keadaan yaktatilan, kata kuncinya pada yaktatilan tadi itu. Karena mereka hendak membunuh. Bayangkan orang kalau hendak membunuh itu bagaimana? Kalut dan lain sebagainya. Memisahkannya juga. Yaktatilan, bukan sekedar berkelahi, sekali lagi, hendak membunuh. Maka ketika Nabi Musa melerai untuk memisahkan orang yang hendak membunuh itu, usahanya meninju satu di antara orang itu, yaitu musuhnya, dan dia meninggal dunia. Lalu ini perbuatan setan. Nah, kita berhati-hati agar tidak menisbatkan perbuatan setan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang dimaksud dengan perbuatan setan itu adalah yaktatilannya, saling membunuhnya. Nah, jadi kata Nabi Musa, ini perbuatan setan. Itu yaktatilan itu perbuatan setan. Hadza min amalis syaitan. Begitu. Sebetulnya bisa didamaikan semua kisah-kisah itu, tapi itu tugas teman-teman selama belajar di Fuad, insya Allah. Begitu. Terima kasih. Baik, Pak Kiai, terima kasih banyak. Saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman ini. Ini mungkin hanya menjadi perangsang, ya, awal pembuka perkuliahan. Insya Allah nanti di perkuliahan tatap muka berikut dengan dosen-dosen yang lain, itu bisa ditumpahkan semua nanti. Gitu. Baik, terakhir barangkali masih ada, saya berikan kesempatan satu orang. Pak, saya Pak. Ya Pak, saya. Yang mana nih? Pak, saya Pak. Atas nama siapa nih? Oke, silakan. Muhammad Arasa, Pak. Muhammad Arasa, silakan. Muhammad Arasa. Satu saja ya, terakhir. Oke, supaya tidak penasaran. Oke, disilakan. Saya Pak. Ya, oke, silakan. Oke, langsung aja Pak Kiai. Saya ingin bertanya, kenapa alur kisah Nabi Musa di Al-Baqarah dan di surah lain itu diputar, Pak? Kayak di Al-A'raf itu kan di 160, dan di Al-Baqarah awal-awal kan tuh alurnya diputar. Kayak Wadkhulul baba sujada dari situ kan, itu kan diputar-putar alurnya. Nah, apa maksud Al-Quran tentang itu? Nah, terus Pak tentang ini. Jika setiap huruf Al-Quran adalah mukjizat, kenapa ada qiraat yang menghadzaf huruf? Kayak Imam Nafi' itu kan langsung membaca sari'u ila magfiratin. Sedangkan yang lain wasari'u. Nah, itu Pak. Ini itu aja. Oke, langsung saja Pak Kiai. Satu orang aja. Luar biasa. Terima kasih. Saya sangat berbahagia mendengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ini kalau kata sahabat saya Gusmis, Kiai Zuhairi Misrawi, kami itu sering kalau saling menyemangati itu ada kalimat ghaddan asyaddu isroqa. Insya Allah masa depan itu akan bersinar lebih terang. Jadi melihat pertanyaan teman-teman, bersyukurlah, berbahagialah. Itu pertanyaan yang luar biasa. Sekali lagi saya sangat bersyukur karena saya yakin dan asyaddu isroqa. Masa depan, insya Allah masa depan kajian-kajian keislaman di negeri kita dengan kehadiran teman-teman di Fuad ini, insya Allah lebih cerah, lebih terang, mendatangkan pencerahan untuk negeri kita seluruhnya. Terima kasih. Dua pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang tadi tentang mengapa kisah-kisah itu berputar. Nah, itu bagian yang harus kita cari jawabannya. Satu-satunya kisah yang alurnya utuh hanya kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan hanya dimuat dalam satu surat.
dan Al-Quran menyebutkannya sebagai nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, sebagai kisah yang paling indah. Sedangkan kisah-kisah yang lainnya itu tersebar dan kadang-kadang alurnya sebagaimana yang disampaikan, bagaimana menyusun satu dengan yang lain. Bukan hanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim juga, kisah Nabi Adam juga, kisah para nabi yang lain itu tersebar dalam alur yang seakan-akan berputar-putar. Jadi jawabannya, cari tahulah mengapa kisah Nabi Yusuf satu alur utuh, sehingga kita tahu mengapa cerita yang lain tidak dengan alur yang utuh. Saya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lainnya lagi. Sekali lagi, cari tahulah mengapa kisah Nabi Yusuf alurnya utuh. Dengan itu kita akan tahu mengapa kisah para nabi yang lain alurnya tidak utuh. Bagus itu, menarik ya. Terus yang kedua, tentang qiraat yang beda. Di situ indahnya Al-Quran itu. Mushaf pun sebetulnya ada yang beda. Kadang-kadang kita alergi dengan kata Al-Quran yang beda. Sebetulnya tiap Al-Quran itu beda. Tergantung pemahaman kita terhadap kata beda. Jelas, beda cetakannya, beda bentuknya. Itu kan sudah beda-beda juga. Supaya kita tidak alergi. Karena dalam ilmu qiraat, dalam ilmu Al-Quran, memang ada beberapa periwayatan. Menariknya, dalam Al-Quran itu, walaupun ada beda qiraah sab'ah misalnya, tapi dia tidak mengurangi makna. Dia tidak mengurangi makna. Ada yang mau membaca misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada yang bacanya kaifa khalaqtu. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Ada qiraah yang bacanya bagaimana unta itu aku ciptakan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'ilnya jelas Allah taala, tapi khuliqat diciptakan majhul. Nah, justru itu menambah kedalaman makna. Tapi dalam daqaiqul Quran memang tidak dikenal ziyadah, tidak dikenal huruf tambahan. Jadi setiap huruf itu ada maknanya. Sari'u dengan wa sari'u bisa sangat berbeda. Apalagi huruf wawu itu punya makna tersendiri. Ba saja dalam bismillahirrahmanirrahim, ba itu bisa sampai 19 makna. Ba lil isti'anah, ba lil musahabah, ba lil qasam, dan seterusnya bisa 19 makna. Wawu juga demikian. Contoh terjemahan yang ini mungkin saya yang terakhir. Di Malaysia pernah terjadi, bisa di Google, tapi peristiwanya sebelum terjadi Google, tapi waktu itu di Johor Bahru, Pengadilan Agama, seorang laki-laki, kita tahu ayat, dan nikahilah fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah laki-laki itu mathna wa thulatha wa ruba'. Diterjemahkannya menjadi 2 atau 3 atau 4. Padahal mathna dalam bahasa Arab artinya 2, 2. Thulatha 3, 3. Ruba' 4, 4. Dalam ayat yang lain ada malaikat itu zu ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu punya sayap 2, 2, 3, 3, 4, 4. Itu lebih masuk akal ketimbang malaikat punya sayap 2 dan 3 dan 4. Karena saya bayangkan yang punya sayapnya 3, bagaimana itu? 2 di kanan, 1 di kiri, maka dia terbangnya akan muter terus berat sebelah. Kalau sayapnya itu 3, tapi kalau 3, 3, ya 3, 3, 2, 2, 4, 4 seimbang. Wallahu a'lam. Tapi di Johor Bahru Malaysia itu pernah ada orang yang diajukan ke pengadilan agama karena punya istri mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 2, 2. Dan wawunya dalam terjemahan Indonesia, wawunya itu diterjemahkan menjadi au atau. Dalam terjemahan Indonesia itu, nikahilah perempuan itu yang kaum mampu 2 atau 3 atau 4. Wawu padahal mathna wa. Dan kita tahu wa itu bisa berarti wa, bisa berarti au. Siapa yang menentukan? Nah, di Malaysia itu mathna wa thulatha wa ruba' dia terjemahkan. Dia punya total istri mathna 2, 2. Wawunya menjadi dan 3, 3 dan 4, 4. Berapa istri dia? 18. Di pengadilan agama. Dan dia dasarkan pada ayat itu. Mathna artinya 2, 2. Wah itu dan, bukan atau. Kalau atau itu au. Mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4. 18. Jadi menghilangkan satu huruf wawu itu punya makna teramat besar yang bisa mengubah
atau mengubah intensitas atau kedalaman makna. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Ini semakin lama penjelasannya semakin menarik. Sebenarnya akan ibarat orang minum air laut tidak pernah puas, malah semakin haus. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan teman-teman dan seluruh audien yang hadir tidak berhenti di sini, ya terus menggali dan mencari informasi lebih. Insya Allah dengan Pak Kiai mudah-mudahan tidak hanya kali ini saja kita bisa ketemu, di lain waktu dan di lain acara kita bisa jumpa lagi, mudah-mudahan. Terlebih nanti mungkin sesudah bisa offline, tidak lagi seperti ini, kita bisa lebih akrab dalam suasana kekeluargaan yang lebih ramah, insya Allah. Baik, atas nama Sivitas Akademika IAIN Manado khususnya. Moderator. Ya Pak. Tadi gimana? di awal Pak Kiai itu mungkin ada buku yang dikasih ya. Oh iya. Buku iya. Saya punya, terima kasih Pak. Saya punya utang tadi untuk yang menjawab nuzul yang pertama, saya scroll up ke atas ya, yaitu Saudari Harwanti ya. Insya Allah mohon dituliskan. Kemudian sekarang untuk para penanya berapa orang tadi? Saya akan beri hadiah buku juga semua, ya boleh nanti saya minta daftarnya saja. Dan yang sekarang ini untuk pertanyaan, silakan di chat yang menjawab ya, segera tulis saja yang menjawab dan dapat. Benar atau tadi di slide yang belum disampaikan, untuk lanjutan kajian tentang Dakoikul Quran ini, teman-teman bisa merujuk, antara lain ada YouTube Majulah Hijabi, kemudian ada YouTube juga channel saya di Ngopi TV, boleh dibuka, situ ada kisah-kisah para nabi juga, pembahasan yang kita bincangkan ini juga ada di situ, ada di file yang diberikan oleh teman-teman. Baik, pertanyaannya umum ya, silakan. Yang menjawab dapat hadiah. Untuk yang terakhir ini, Pak Moderator dan para guru besar semua mohon izin. Tadi kan sudah berapa? 4 penanya ya, 4 penanya dengan 1 orang yang menjawab nuzul, jadi 5 hadiah buku. Oke. Yang sekarang ini jawabannya terkait dengan apa yang ingin saya tanyakan. Jadi tentang geografi. Jadi hadiahnya juga hal-hal terkait dengan geografi atau geologi, yaitu batu cincin. Ya. Netral, dia bisa buat laki-laki atau perempuan. Pertanyaannya umum. Sebutkan satu tempat ini ditulis di chat ya, yang duluan saya perhatikan chatnya. Sebutkan satu tempat di bumi ini, di dunia ini, yang hanya disinari matahari sekali saja seumur hidupnya. Tidak pernah sebelum, tidak pernah setelahnya juga. Silakan. Ya, oke, jawabannya silakan ditulis di chat ya. Silakan siapa yang duluan itu yang dapat hadiah. Ya, silakan dilanjut. Kutub Utara, Alaska, ayo terus Jamaika, Masya Allah. Jamaika tidak pernah ada matahari ya. Kemudian ya dari teman-teman Jazirah Arab, Antartika, Masya Allah. Baik, hadiahnya saya berikan kepada sudah tidak ada yang jawab lagi ya? Masih ada? Alaska, alam kubur, Masya Allah. Arab, ya oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan ya. Makasih teman-teman semua. Oh masih ada lagi, Alaska bagian Amerika, Kutub Utara. Oke. Terima kasih. Mohon izin hadiahnya dan masih ada lagi tuh. Karombasan di daerah mana itu? Karombasan Manado itu. Manado ya. Pernah dapat sinar matahari ya. Baik. Ya sudah, terima kasih sudah. Mohon izin teman-teman, hadiahnya saya berikan. Wah ternyata masih ada lagi Eropa. Ya sudah. Mohon maaf. Ya oke, cukup ya, sudah. Cukup ya jawabnya, ya oke. Jawaban yang benar dengan ini diberikan kepada saudara Raihan Mertosono.
kurang tepat juga sebetulnya. Tapi begini, bukan itu sebetulnya. Begini, jawaban yang benar adalah tanah yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika menyeberangi lautan itu pada waktu dibelah itu. Jadi ketika Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang laut, itu bukan laut mati ternyata ya, tapi laut merah ya, laut merah. Laut merah. Tapi ya karena ada lautnya, jadi saya berikan hadiahnya untuk saudara Raihan ya, saudara Raihan. Kalau laut mati yang di Yordania dia tidak terhubung dengan dalam kisah Nabi Musa itu. Nah, ketika Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya dan berjalanlah kafilah Bani Israel di atas daratan itu, masih ada yang jawab Palung Mariana. Kemudian setelah sampai di ujung, lalu laut itu kembali dipersatukan Allah Ta'ala, dia tidak pernah dapat sinar matahari lagi selama-lamanya. Selamat untuk Ananda saudara yang tadi menjawab dasar laut. Walaupun bukan laut mati, tapi laut laut merah ya, yang Nabi Musa itu ya kisahnya ya. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Demikian saya kira, mohon maaf. Terima kasih Pak Yai. Oke. Baik, saya kira acara kita pada kesempatan ini sudah cukup. Jadi untuk yang terakhir kalinya, kami atas nama Sivitas Akademika IAIN Manado, khususnya Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, atas nama panitia dan seluruh mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai atas kesempatannya, kesediaannya untuk berbagi ilmu dengan kita semua yang ada di IAIN Manado. Sekaligus mohon maaf Pak Kiai kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir juga saya sampaikan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, kepada seluruh rekan-rekan panitia dan kaprodi serta dosen yang sudah berpartisipasi pada acara kuliah umum untuk mensukseskan kuliah umum ini. Tentu tanpa kehadiran kita bersama, kegiatan ini tidak akan pernah berhasil. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada para peserta, diharapkan belum meninggalkan Zoom meeting, silakan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Kiai. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Izin saya. Ya. Jangan lupa. Nah, bukunya nanti dikirim. Iya, Pak Kiai. Buku dengan batu cincin dikirim. Oke, siap Pak. Oke, siap Pak. Ya. Siap. Terima kasih Ustaz semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi mohon teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi mengisi daftar hadir yang sudah saya share linknya di kolom komentar. Belum meninggalkan meeting, bagi yang belum mengisi daftar hadir boleh mengisi terlebih dahulu ya. Yo. Ya, ini baru 61 yang mengisi daftar hadir dari 140-an. Ya, saya masih belum mengakhiri meetingnya. Ya, saya beri kesempatan kepada teman-teman yang masih belum mengisi dan mungkin mau mendownload materinya. Tadi sudah saya share linknya, saya akan sharekan lagi link untuk materi. Tunggu, jaringan lag. Siap. Ya Allah. Bu, mau tanya Bu, ini maksudnya instansi lembaga organisasi umum tuh mau diisi apa ya Bu? Ya, terserah, diisi kampus boleh, kalau misalnya diisi sekolah, kalau misalnya masih sekolah boleh, kalau misalnya diisi organisasi juga boleh, atau kalau tidak ada afiliasi boleh diisi umum.
diisi fakultas atau jurusan. Ya, Boleh. fakultas boleh, ya jurusan boleh. Kalau sudah boleh keluar ya, boleh. Oke Kak, makasih. Ya. Boleh keluar? Sudah boleh keluar? Pak Muhammad Tahir, tolong jangan keluar dulu sebagai penyelenggara ya. Kita Oh, biarkan para tetamu dulu yang keluar ya. Siap, siap. Siap. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir acara ya. Dari jam 9 sampai dengan sedikit lagi jam 11 ya, sekitar 2 jam. Ya ini dari tadi pesertanya lumayan banyak. Ya sekarang sudah mulai berkurang karena sudah keluar satu persatu ya. Iya, sama-sama Ibu. Pematerinya juga keren. Pematerinya juga keren. Terutama adik-adik mahasiswa baru ya, selamat datang di Fakultas Usuluddin ya, selamat bergabung di keluarga Fuad. Bu, kalau sudah bisa keluar, Bu. Silakan, ya sudah. Kalau yang sudah mengisi daftar Bu. hadir boleh. Iya, siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Tadi ada kirim di WA, Le, Bu. Ya. Daftar hadir ada kirim di WA, Le. Bisa sharing. Ya, bagi teman-teman yang sudah mengisi boleh live ya. Bagi yang mau tinggal sampai forum ditutup juga tidak apa-apa. Izin live ya Bu, sudah isi Ya, absen silakan. tadi. Ya.
materi ada. Kenapa? Oh, itu yang ini. Nanti mau dikirim toh? Oh, daftar narasumber. Oh, mohon maaf, mikrofon saya ternyata tidak menyala ya. Ya, saya akhiri forum pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung ya dari pagi hingga siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di forum-forum yang tentunya yang akademik ya, forum-forum akademik selanjutnya dan forum-forum pengembangan diri lainnya. Ya, akhirul kalam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akhiri ya.